kata ulama, orang yang meninggal dunia itu Bu, yang ditungguin cuma 3. Pertama yang ditungguin adalah kapan datangnya hari kiamat. Itu yang ditungguin sama yang udah meninggal dunia. Kalau orang yang meninggal dunia orang soleh, ahli ibadah, sekalipun wafatnya udah puluhan tahun, ratusan tahun, tapi ketika dia di dalam kubur rasanya kayak cepet banget, gak terasa. Kenapa? Karena Allah berikan hadiah kuburnya menjadi taman-taman surga. Kita berharap kita bisa model kayak begitu. Tapi sebaliknya, kalau orang yang meninggal adalah orang yang suka zalim, sama Allah gak pernah deket, sama manusia senangnya bikin permusuhan, maka sehari aja dia masuk dalam kubur, itu rasanya seperti udah puluhan tahun. Udah bisa sampai ribuan tahun rasanya. Maka orang yang ada dalam kubur yang meninggal dunia nungguin kapan sih datangnya hari kiamat. Orang baik pengen buru-buru cepat supaya bisa segera masuk dan menikmati keindahan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang sebaliknya, orang-orang yang jahat, yang zalim pengen buru-buru juga datang hari kiamat. Dia pikir kelar siksaan kubur udah selesai. Padahal masih banyak siksaan yang lebih besar, yaitu ketika datangnya hari kiamat. Maka pertama orang yang meninggal nungguin kapan datangnya hari kiamat. Yang kedua, orang yang sudah meninggal kata ulama yang ditungguin kiriman doa dari yang masih hidup. Makanya kalau peringatan haul kayak gini Bu, yang paling girang adalah orang yang dihaulin. Itu dalam kitab Ruh digambarkan, orang yang dikirimin hadiah, ya, Fatihah aja, bahkan sekedar doa dari orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia, di dalam kubur hatinya girang luar biasa, bahagia luar biasa, sampai penghuni kubur samping-sampingnya pada ngeliatin Bu. Kayak orang lagi di pesantren, ditengokin sama orang tuanya dibawain makanan, kan teman-temannya pada ngeliatin tuh ya. Itu sama ceritanya seperti apa yang ada dalam kubur. Kalau orang tua kita dikirimin Fatihah, dikirimin doa sama anaknya, maka girang banget hati orang tua kita. Tuh penghuni kubur lainnya pada ngintip. Kalau bahasa kita dikirimin apaan sih gitu ya. Maka mereka sangat menunggu kiriman doa daripada keluarganya yang masih hidup di dunia. Bahkan diceritain Bu, kalau yang ngirimin anaknya, keturunannya, itu malaikat akan membawa doanya menggunakan nampan yang terbuat dari emas. Punya nggak nampan dari emas? Nggak ada. Tapi Masya Allah ketika kita meninggal dunia, malaikat hadirkan doa. Bisa jadi doa itu berupa ampunan, bisa jadi doa itu adalah rahmat yang dikirimkan oleh anak kita yang masih hidup di dunia. Maka yang ditunggu-tunggu itu doa. Makanya Bu, kenapa kita penting banget punya anak yang ngerti agama, supaya ketika kita meninggal dunia, Fatihah nggak lepas dari lisannya. Yasin yang dibaca dikirimkan pahalanya buat kita. Kalau anak Bu ke orang tua, kalau kata guru saya, anak ke orang tua sekalipun gak dia niatin khusus buat orang tua saya, sekalipun gak disebut, pahalanya terus dialirkan oleh Allah kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Apalagi kalau diniatkan secara khusus. Besok nih bentar lagi mau kurban ya Bu, kita boleh sedekah, pahalanya buat orang tua kita, tapi nama kurbannya adalah kita. Kita kirimin deh, kita berkurban, pahalanya kita niatkan buat orang tua. Itu tuh hadiah yang paling baik, yang paling bagus, yang ditunggu-tunggu sama orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Yang ketiga, apa yang ditungguin sama orang yang meninggal dunia? Kiriman laporan dari malaikat. Tuh malaikat itu Bu ngirimin laporan tentang anak cucu keturunannya. Kalau anak-anaknya pada soleh, solehah, pada ahli ibadah, orang tua kita girang dalam kuburnya. Ya Allah, girang hatinya. Tapi kalau yang disampaikan oleh malaikat, anak-anaknya pada berantem, anak-anaknya ninggalin sholat, anak-anaknya pada nggak akur satu sama lain, itu juga berita itu akan sampai kepada orang tua kita.